Wih, ini saatnya yang bagus ini. Dan saya langsung all in di sana ceritanya. Saya masih ingat saya punya hampir 10 miliar waktu itu. Bitcoinnya crash. Dulu waktu saya umur 15 tahun, saya mulai usaha online di Kaskus gitu. Tapi ayah saya, ibu saya itu bisa dibilang traditional, konservatif ya. Jadi lebih kolot. Mereka kalau investasi, kalau enggak emas ya properti gitu. Jadi awalnya tahu Bitcoin itu dari salah satu materi dari dosen gua di tahun 2018. Bitcoinnya crash dari 300 juta ke 50 juta. Karena pada saat itu mama saya bilang ke saya, udah ini scam ini. Itu waktu itu tahun 2017 itu saya beli BMW itu waktu saya masih umur 19 tahun. Terus saya ingin beli Porsche gitu. Tapi kayak ada yang kurang gitu Kak, ada yang mengganjal di hati. Ternyata kesuksesan yang terbaik adalah ketika kamu bisa membuat orang lain lebih bahagia tiap hari. Time in the market is better than timing the market. Setelah saya analisa makronya, saya gunakan top down analysis. Setelah kita analisa dari makro, baru kita analisa dari segi projectnya. Strategi saya di Hype simple aja loh Kak, padahal cuma pakai auto invest gitu. Iya, jadi DCA terus. Halo, welcome back to Cuan Talks Ajaib Alpha. Balik lagi sama aku, Vanessa. Nah, kali ini nih kita udah kedatangan tamu yang jauh-jauh datang khusus buat podcast Cuan Talks-nya Ajaib Alpha. Dan pembahasan kali ini nggak main-main ya guys. Seperti yang kita tahu biasanya itu Q4 itu akan dikatakan buluran ya, bulurannya kripto gitu ya bisa dikatakan. Nah, sekarang kita udah bareng sama Kak Stephen Anderson dari Koin kami. Yeay. Halo Kak Vanessa. Boleh Kak disapa dulu nih. Halo semuanya. Penonton-penontonnya. Thank you for inviting. Iya, mantap. Jauh-jauh ini ya Kak. Iya, jauh-jauh nih dari Surabaya. Lumayan macet Jakarta. Lumayan macet iya, Jakarta tapi masih aman lah. Iya, khusus nih guys, datang ke Ajaib Alpha Podcast Cuan Talks hari ini langsung flight ya Kak? Iya, ini baru aja datang nih guys. Sampai dari bandara langsung ke sini ya. Dari bandara langsung ke Ajaib. Oke. Baik ya Kak, tapi kabarnya ya. Baik. Porto juga baik ya. Baik. All time high. All time high benar ya. Seperti yang tadi aku udah bilang ya. Mungkin Q4 bisa dikatakan momentum bull-run ya. Benar. Mudah-mudahan. Nanti kita bahas ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, balik lagi. Kalau misalkan Q4 itu yang tadi aku udah bilang ya, memang akan dikatakan bull-run gitu. Apalagi sekarang udah banyak banget koin-koin yang memang ya naiknya tuh lumayan lah ya Kak. Ada yang udah menyentuh all time high-nya, ada juga yang sedikit lagi menyentuh all time high-nya. Tapi sebelum kita bahas masuk ke situ nih, aku mau nanya dulu nih kok. Kok Stephen sendiri nih sebelum masuk ke dunia aset kripto gitu, apa sih Kak pemicunya gitu? Pengen yaudah deh nyoba kripto gitu, dan kenapa akhirnya bisa menekuni nih kripto gitu? Jadi sebenarnya background saya ini aslinya pengusaha gitu. Jadi saya udah punya bisa dibilang hobi ya sebagai pengusaha. Karena dari kecil itu saya ini orangnya suka mencoba hal baru, suka mencari tahu. Makanya ketika saya waktu SMP itu pun saya sudah mulai usaha gitu, usaha online dulu. Dulu waktu saya umur 15 tahun, saya mulai usaha online di Kaskus gitu. Kalau mungkin kakak tahu gitu kan. Forum jual beli dulu zamannya. Dulu belum ada marketplace kayak sekarang. Nah, di sana saya mulai jualan online tuh. Nah, di sana jualan online, mulai laku, punya modal, sampai akhirnya waktu itu SMP 3 atau SMA 1 tuh udah punya 10 juta per bulan penghasilannya waktu itu. Mantap. Iya, dari jual berbagai macam barang. Jadi waktu itu berbagai SKU lah ya, bisa dibilang aku toko serba ada waktu itu. Mulai dari pulsa, game, voucher, semua aku jualin gitu loh. Nah, dari sana mulai kekumpul tuh modal-modalnya gitu kan. Nah, kekumpul modal, akhirnya bantu-bantu ayah juga di bisnisnya. Mulai merintis bisnis ayah dari awal, sampai akhirnya di SMA itu bantu juga, sampai akhirnya punya alat berat. Bisnis saya di bidang alat berat gitu. Nah, lalu di kuliah, karena bisa dibilang saya ini pengusaha tapi interested di crypto gitu loh. Jadi awalnya tahu Bitcoin itu dari salah satu materi dari dosen gua waktu itu di kalau nggak salah semester 2 atau semester 3 di Surabaya. Kebetulan ini ada sebuah mata kuliah, sebenarnya mata kuliahnya nggak nyambung sama crypto. Tapi ini kayak bisa dibilang materinya business English. Tapi si dosennya ini suka menyajikan random topics buat mahasiswanya buat dipelajari gitu loh. Nah, tapi ada suatu topik yang tentang Bitcoin gitu loh.
dia bilang Bitcoin ini sebuah aset yang digunakan untuk kriminal, dark web dan lain sebagainya gitu, jual beli organ kayak gitu. Nah dari sana saya interested nih, apa nih kok menarik banget gitu kan. Nah akhirnya di tahun 2017 itu saya memberanikan diri tuh waktu itu coba-coba beli Bitcoin. Harganya masih 10 juta rupiah waktu di tahun 2017. Jauh banget sama Iya, sekarang ya. sekarang udah 2M. Iya, benar. Iya, jadi waktu itu iseng-iseng kan beli di situ, iseng beli 10 juta, 20 juta. Jadi awal-awal tuh punya 2 Bitcoin cuma modal 20 juta. Nah, jadi saya ini nggak ada background investasi sama sekali karena background saya kan pengusaha, suka nyoba-nyoba hal baru. Tapi ayah saya, ibu saya itu bisa dibilang tradisional, konservatif ya. Jadi lebih kolot. Mereka kalau investasi, kalau ndak emas ya properti gitu loh. Mereka nggak berani kayak saham, apalagi kripto. Waduh, takut gitu kan. Nah, jadi waktu itu ini bisa dibilang adalah first time aku invest gitu kan. Awalnya cuma deposito sama emas, soalnya sama orang tua disarankan itu gitu. Nah itu aku iseng coba 10 juta, 20 juta gitu kan. Lalu dalam waktu nggak sampai sebulan 20 jutanya itu jadi 50 juta gitu. Bitcoinnya Dalam naik tuh sebulan, ke iya. 20-an juta nggak salah. Wah saya langsung waduh ini kok bagus gini. Saya kerja nggak pernah nih bisa cuan sampai 200% dalam waktu sebulan gitu kan. Wah saya langsung wih ini saatnya yang bagus ini. Dan saya langsung all in di sana ceritanya. Jadi semua tabungan yang dikumpulkan dari SMP dan dari uang-uang angpau dan uang jajan itu kalau nggak salah ada 300-an juta waktu itu di kuliah waktu semester 2-an itu saya tembakkan semua di Bitcoin, harganya kurang lebih 30-an juta. Oh, berarti sampai sekarang masih all in kripto nggak? Sekarang ya udah diversifikasi. Oh, udah diversifikasi. Berarti bisa dikatakan waktu itu ngumpulin modalnya gitu ya, itu udah dari kecil banget ya kok ya. Benar. Dan udah memang jualan lah gitu ibaratnya. Karena orang tua saya ini lumayan unik didikannya dari kecil. Jadi mereka ini kalau orang zaman sekarang kan mungkin kalau uang angpau itu buat anaknya kayak uang lebaran gitu lah istilahnya ya. Itu THR lah ya. Itu kalau buat anaknya biasanya sama orang tuanya ditilep itu, dia dimasukin kantong. Iya gitu. benar-benar. Nah tapi kalau orang tua saya ini beda. Jadi dari saya bayi, saya kecil itu dia tabungin gitu loh. Katanya ini saya simpan di rekening, ini haknya anak saya gitu. Nah nanti ketika anak saya sudah besar dan siap memanage keuangan diserahkan. Nah kayak gitu. Jadi modal saya dari situ dan uang jajan saya. Misalnya saya dikasih uang jajan 10.000 sama mama saya. Nah itu saya pakai belanja cuma 5.000. 5.000-nya disimpan. Nah akumulasi lama-lama itu dapat 300-an juta tuh di sana. Nah kebetulan pada saat itu saya berpikiran wah ini bagus nih gitu kan. Tapi di saat itu saya juga udah ngumpulin dana darurat gitu kan. Nah, jadi saya di saat itu saya all in itu saya juga punya dana darurat, tapi nggak banyak karena waktu itu saya yakin pengeluaran saya per bulan itu kayaknya cuma 1 jutaan di saat itu. Jadi menurut saya sudah siapin buat setahun ke depan 10 juta dan di sana saya makanya berani all in. Jadi all innya pun bijak. Jadi kalaupun ada apa-apa masih ada 10 juta buat spare. Itu bisa dicontoh banget tuh guys dari orang tuanya Ko Steven, bisa dicontoh. Siapa tahu nih kalian orang tua di luar sana yang dapat angpau atau THR gitu bisa disimpan buat masa depan anaknya. Benar. Gitu. Terus bisa dipelajari juga tuh sistem menabungnya Ko Steven. Mantap banget tuh. Emang harus konsisten juga sih. Konsisten, benar. Jadi menurut saya sih lebih mending ya kamu punya uang kecil yang kamu tabung dengan konsisten daripada kamu uang besar yang dipenuhi dengan hawa nafsu gitu. Mantap. Quotes hari ini. Baru mulai udah ada quotesnya. Oke. Kok berarti karena udah panjang lah gitu perjalanannya, dari kecil udah usaha sampai akhirnya nyoba Bitcoin tahun 2017 tadi ya. Nah akhirnya kan sekarang Ko Steven punya salah satu komunitas terbesar gitu ya di Indonesia, yaitu Coin Kami. Ya kan. Mungkin para penontonnya si Ajaib Alfa nih adalah penonton atau mungkin salah satu membernya Coin Kami membernya nih. Kan salah satu member Coin Kami. Nah boleh ceritain nggak kok kenapa sih dari perjalanannya Ko Steven ini akhirnya mau gitu untuk membuat komunitas kripto Coin Kami? Jadi singkat cerita ya Kak Vanessa. Jadi waktu itu kan udah dapat nih 300 juta beli Bitcoin. Nah setelah itu di akhir 2017 tuh saya masih ingat saya punya hampir 10 miliar waktu itu di tahun 2017 dari modal awal 300 juta itu.
terkumpul hampir 40 BTC saat itu. Tapi Dari 2 BTC. dari 2 BTC. Jadi di tradingin apa-apa itu sampai ikut ICO bla 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 bla, nyoba-nyoba Iya, sendiri gitu tahun kan. 2017 itu Sampai ya. akhirnya punya 40 BTC di akhir tahun 2017. Tapi di saat itu kita tahu ada yang namanya Dunning-Kruger effect gitu. Di mana kita overconfidence kepada diri kita gitu. Nah, di saat itu saya dihantam oleh market gitu kan. Karena saya kayak wah ini pasti cuan, pasti naik terus gitu. Sampai pada akhirnya di tahun 2018 Bitcoinnya crash dari 300 juta ke 50 juta. Dan di saat itu saya jual kayaknya setengah lebih dari Bitcoin saya bukan cut loss sih, di bawah itu. Karena pada saat itu mama saya bilang ke saya, udah ini scam ini, waktunya jual gitu kan ya. Jadi gara-gara mengikuti perkataan mama saya, bisa dibilang kehilangan opportunity cost ini Kak. Itu harusnya 40 Bitcoin sekarang sudah hampir 100 M itu. Iya. Jadi Benar. ketika kehilangan opportunity cost 100 M karena mengikuti arahan orang tua. Ya, Tapi nggak ada salahnya. tapi nggak ada juga sih, salahnya, benar. iya karena kan mereka juga skeptis juga kan pada saat itu. Mereka Iya. nggak paham tentang ini gitu. Saya juga pada saat itu masih kurang conviction, makanya conviction itu nggak bisa dibeli tapi dibangun gitu. Nah makanya di saat itu saya setelah itu terjadi saya sempat vakum tuh dari industri kripto. Jadi saya sambil pelajari dulu sampai pada akhirnya di tahun 2020 itu saya mulai nyemplung lagi nih di kripto. Dan pada saat itu saya belinya Ethereum waktu itu. Oh, oke. Ethereum itu saya ingat banget waktu itu masuk 1 M di $400. Dia jadi uang saya jadi $1 juta karena Ethereum naik sampai 4.500-an Itu di tahun tahun berapa 2021. tuh? Tahun 2021. Iya. Nah, dari sana saya kan mulai ini di saat itu saya ngerasa awalnya nih saya nggak punya apa-apa, maksudnya dari dulu saya punya impian nih, misalnya mau beli jam tangan gitu, mau beli Rolex, mau beli Patek gitu. Awalnya kayak, oh aku pengen ini, target saya harus punya ini gitu kan. Nah tapi setelah tercapai itu nggak menghasilkan apa-apa gitu loh. Nah saya juga punya target, oh aku harus punya BMW gitu kan. Nah itu waktu itu tahun 2017 itu saya beli BMW itu waktu saya masih umur 19 tahun. Terus saya ingin beli Porsche gitu. Saya udah beli Porsche di umur 20-an juga. Tapi kayak ada yang kurang gitu Kak, ada yang mengganjal di hati. Jadi akhirnya saya kesana kemari. Akhirnya waktu itu sempat ada satu teman dia minta diajari soal kripto gitu kan. Nah ternyata saya punya passion nih untuk mengajar orang. Sampai teman itu bilang ke saya, kenapa kamu nggak ini bikin komunitas aja ngajarin orang-orang gitu. Awalnya aku bilang, waduh aku nggak punya expertise apa-apa, belum maksudnya belum kompeten lah gitu. Masa sudah ngajarin gitu loh, kan bukan siapa-siapa gitu. Nggak apa-apa, coba aja gitu. Akhirnya memberanikan diri tuh di tahun 2021 bikin TikTok gitu. Awalnya kayak ya takut gitu kan, nggak pernah bikin konten, tapi akhirnya saya beranikan diri bikin konten. Dan ternyata setelah saya pelajari dan saya coba, ternyata berhasil gitu. Dan ternyata kesuksesan yang terbesar itu bukan ketika kita punya uang banyak, bukan ketika kita punya mobil mewah, jam tangan, atau rumah dan lain-lain itulah, bukan tentang duniawi. Ternyata kesuksesan yang terbaik adalah ketika kamu bisa membuat orang lain lebih bahagia tiap hari gitu. Jadi ketika kita bisa impactful ke orang banyak, menurut saya itulah kesuksesan yang sebenarnya. Makanya dari situ sesuatu yang hampa di dalam diri saya mulai terpenuhi gitu. Melihat member-member saya mulai berhasil gitu. Ada yang mulai berhasil membayar uang kuliah, ada yang berhasil mengumrohkan keluarganya, sampai ada yang berhasil membeli mobil impian. Nah, dari sana apa yang kurang dalam diri saya itu mulai terpenuhi sedikit demi sedikit. Jadi kalau kita lihat di grup kita di Koin Kami itu, kalau lihat member-member share PNL mereka, share testimoni mereka itu kayak bahagia, kayak seneng gitu loh. Kayak jadi sebenarnya sesimpel itu kesuksesan itu, ketika kita bisa membuat orang bahagia gitu. Jadi kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, buat kalian nih yang mungkin belum jadi membernya Koin Kami gitu, belum join gitu, benar. mungkin bisa nih guys, butuh pencerahan gitu, join aja ke Iya, join ke komunitas Koin Kami, gratis. Tuh gratis guys, nggak perlu bayar, nggak repot lah intinya ya. Mantap ya kok perjalanannya ya. Benar, iya. Udah dari kecil terus akhirnya memutuskan untuk ya pengen lebih berguna lah gitu untuk orang lain untuk dan masyarakat orang banyak gitu. benar. Dan emang bener ya kalau kita ngeliat orang lain happy, sebenarnya kita pun juga jadi happy ya, seminimal itu aja ya, apalagi kalau soal kripto kayak gini ya. Ya gitu. Menyebarkan kebahagiaan. Benar. Kita ngobrol sama teman aja yang cuma sharing soal investasi,
tapi ternyata mereka ibaratnya cuan gitu lah ya, karena saran dari kita aja seneng kan kayak gitu ya. Benar, jadi kayak kita ini bisa bermanfaat bagi kehidupan orang meskipun kita hanya berdampak kecil, tapi itu mungkin aja sangat berarti gitu loh bagi mereka. Benar-benar. Itulah berarti filosofi koin kami ya. Iya Ya, benar. Jadi mantap. dari sanalah kita berdiri, kita mulai bangun, iseng gitu kan. Awalnya bahkan bikin koin kami ini tanpa modal loh. Iya iseng-iseng aja gitu. Iya. Tinggal taruh tripod ngonten gitu. Iya. Ternyata rame gitu kan. Ya lama-lama makin besar. Akhirnya kita sekarang punya media, punya event organizer, dan kita punya komunitas juga gitu. Iya udah cukup besar ya. Iya Oh ya, lumayan ya. memang lumayan. Nah, kok kalau misalkan kita balik ke pembahasan kita tadi di awal nih, yang soal kripto diprediksi lah akan buluran gitu di Q4 gitu. Dari Ko Steven nih sebagai pemilik koin kami gitulah ya, yang pastinya pasti udah nge-educate lah masyarakat di luar sana soal prediksi-prediksi aset kripto akan seperti apa, terus cara kalau misalkan nanti pun nggak buluran kita harus seperti apa, pasti Steven udah mengedukasi itulah. Benar. Tapi kalau dari Ko Steven sendiri lah ya gitu, kira-kira di Q4 ini apakah memang akan terjadi buluran, dan walaupun memang kita kan aset kripto udah terkenal banget kalau sama volatilitasnya gitu ya, yang naik turun gitu. Nah ya gitu, dari Ko Steven sendiri itu kira-kira nih buluran di Q4 akan terjadi atau tidak, dan aset kripto apa sih yang kira-kira mungkin patut lah buat dicermati gitu, buat investor nih bisa ngelirik ke aset kripto itu, dan ada katalis apa gitu nggak kok yang kira-kira bakal ngedorong buluran di Q4? Oke, jadi kalau kita bicara tentang bulan gitu, banyak orang menganggap bahwa Oktober ini is the peak for bulan. Ini akan menjadi top buat bulan. Jadi Oktobul Oktobul biasanya kan. katanya bilang Oktober ini kita harus exit gitu kan. Karena berdasarkan siklus sebelumnya kan ada siklus kita 360 hari bulan, lalu 1000 hari itu kita bear. Nah, kebetulan kalau berdasarkan Bitcoin ini ada jamnya, namanya Bitcoin clock gitu. Nah, di Bitcoin clock itu sendiri juga bertepatan ternyata di Oktober 2025 ini adalah top buat bull market. Banyak yang bilang seperti itu. Bahkan kalau lihat city-city luar, banyak yang memprediksi Oktober ini akan menjadi top buat bull market. Tapi kalau kita lihat, karena saya kalau analisa selalu menggunakan helicopter view gitu ya, jadi top down analysis. Jadi pertama kita lihat dulu dari the Fed gitu. Ternyata pemicu dari bear market di tahun 2018 dan pemicu dari bear market di tahun 2021 itu bukan karena memang itu siklus. Awalnya mungkin orang-orang awam mengira, oh ini siklus 4 tahun sekali, udah pasti bear market. Tapi ternyata kalau kita lihat secara analisa, kita tarik balik historicalnya, ternyata bukan gitu. Ternyata yang membuat terjadinya bear market adalah liquidity-nya ditarik oleh the Fed. Atau the Fed melakukan QT atau quantitative tightening. Karena Bitcoin ini adalah aset yang sangat erat kaitannya dengan global M2 atau M2 liquidity gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang global M2 ini masih naik, cenderung naik dan mau breakout. Nah, kalau kita lihat di sini, ini agak aneh. Ini bisa dibilang anomali ya. Beda dengan cycle-cycle sebelumnya. Karena cycle sebelumnya, kenaikannya itu didorong oleh FOMO dan didorong oleh liquidity dan didorong oleh the Fed melakukan QE atau quantitative easing. Atau juga mereka menerapkan yang namanya zero interest rate policy. Karena waktu saat itu pernah suku bunganya sampai benar-benar nol. Nah, di saat itu market kriptonya naik gila-gilaan tuh. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, the Fed belum melakukan QE sama sekali. Dan bahkan baru mau mulai melakukan QE habis gini nih, FOMC yang ini, kalau kita lihat potensi penurunan suku bunga sampai hampir 100% kemarin. Nah, dari sana gue lihat ini kayaknya the cycle will be different dari yang sebelum-sebelumnya. Bisa dibilang bull market kali ini bisa lebih berkepanjangan. Karena kenaikan selama ini itu cuma didorong oleh ETF, institusi masuk dan negara mulai masuk. Karena kan ini udah mau ada Bitcoin Strategic Reserve. Dan bahkan perusahaan-perusahaan udah mulai menjadikan jadi Bitcoin Treasury Company juga kayak MicroStrategy. Nah, jadi selama ini kenaikan ini tidak overvalue kalau saya bilang. Banyak yang bilang, oh Bitcoin sudah mahal, ini overvalue. Menurut saya yang bilang overvalue itu berarti kurang belajar, belum mempelajari fundamental dari Bitcoin itu sendiri gitu. Nah, jadi kalau ditanya apakah Q4 akan bull run, nah kita lihat keputusan FOMC sekitar tanggal 17 ini. Nah, dari sana kita bisa tahu kalau
The Fed memang menurunkan suku bunga, berarti kita akan Q4 pasti akan bull run sih buat crypto kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya faktor makroekonomi pun juga banyak nih mungkin investor-investor atau trader gitu ya yang belum tahu kalau faktor makroekonomi itu cukup penting gitu lah malah untuk keberlangsungan naik turunnya aset kripto gitu ya. Nah cuma banyak yang mereka yang belum menyadari kalau misalkan the Fed cut rate atau yang lainnya gitu ya dari faktor makroekonomi, mereka itu belum sadar kalau itu tuh bakal ngaruh. Mereka tuh taunya ya udah analisis teknikal aja gitu, nggak ngelihat dari sisi berita-beritanya juga gitu yang bakal mempengaruhi. Nah itu tuh guys yang mungkin bisa mulai dipelajari lah gitu, update terus news-newsnya Ya benar, gitu. di koin kami juga sering update guys. Nah, Jadi itu jangan lupa dia. follow Instagram koin kami. Benar itu udah pasti lah, koin kami udah pasti update. Dan kalau kalian terlalu pusing gitu kan ngelihat banyak berita, ngelihat banyak informasi gitu ya, udah bisa aja tuh ngelihat di koin kami aja ya. Nah, benar. Oke. Tradingnya pakai ajaib gitu ya. Benar guys, banyak tuh udah spot, futures, staking, semua ada di Ajaib Alpha. Ajaib Alpha, mantap. Nah kalau aku juga penasaran nih kok, kalau tadi kok Steven udah pertama kali masuk kan Bitcoin ya, 2 Bitcoin gitu. Terus pernah juga dapat 40 tapi akhirnya dijual ikutin Iya, kata sayang orang tua. sekali. Iya gitu. Ibaratnya kayak yang tertingginya gitu ya. Memang sampai sekarang pun ya masih Bitcoin ya. Belum ada yang bisa ngalahin lah gitu tahta tertingginya gitu. Dan yang kedua pun masih di Ethereum Iya. sekarang kan. Walaupun sekarang udah digaung-gaungkan Solana bisa ya katanya ngalahin Ya itu Ethereum. dari dulu seperti itu. Iya kan? Tapi nggak bisa. Rebut-rebutan mulu gitu. Itu rame-rame mulu tapi belum bisa Belum bisa. kan. Ethereum masih yang kedua tertinggi itulah ya. Nah, kalau kok Steven nih disuruh milih gitu, selain Bitcoin dan Ethereum, aset apa sih yang kira-kira selain Solana juga lah kita ya. Solana kayaknya juga udah Mainstream. mainstream. Okay. Yang kira-kira berpotensi untuk bisa at least ya ada di top 10-nya coin market cap lah gitu. Itu apa tuh kok aset yang berpotensi? Jadi kalau saya analisa ya, saya selalu setelah saya analisa makronya, jadi tadi saya udah bilang, saya gunakan top down analysis. Setelah kita analisa dari makro, baru kita analisa dari segi projectnya. Nah, kalau kita bicara tentang altcoin saya ibaratkan seperti perusahaan. Jadi di perusahaan yang kita lihat adalah bottom line-nya. Apakah perusahaan itu making revenue? Apakah perusahaan itu making money? Apakah ada profit dari project mereka? Apakah misal dari fee yang di-generate mereka dapat profit? Ataukah mereka malah boncos? Atau fee-nya revenue-nya itu terlalu kecil gitu. Kita harus lihat itu dulu. Nah, setelah kita mengetahui itu, kita baru lihat nih. Nah, ternyata kita tarik. Kita dapat nih. Ternyata ada 2 industri yang lagi growing banget. Dan bisa dibilang 2 industri ini revenue-nya paling tinggi di industri crypto. Yaitu stablecoin dan decentralized exchange. Iya, nah, DeFi ya. Jadi kalau kita ditanya apa aja yang berpotensi, sebenarnya ada 3. Pertama, kalau stablecoin kita bicara tentang Ethena dan XPL atau Plasma. Jadi 2 project ini yang lagi booming di bidang stablecoin. Tapi kalau dibilang apa yang saya punya conviction tertinggi, sebenarnya ada di decentralized exchange. Dan sekarang yaitu Hyperliquid gitu. Nah, jadi Hyperliquid ini singkat cerita saya pelajari. Saya tahu Hyperliquid itu di harga sebelum dia waktu listing, saya garap airdropnya gitu kan. Nah, saya dapat jackpot tuh dari airdropnya. Lalu saya pelajari lagi, ternyata Hyperliquid ini unik sekali gitu. Dia ini foundernya si Jeff ini benar-benar punya visi seperti Satoshi gitu. Satoshi kan dia membeli Bitcoin, lalu banyak yang Bitcoinnya itu maksudnya walletnya itu dihilangkan gitu. Jadi Bitcoinnya itu hilang, benar-benar nggak disentuh sama dia. Jadi dia membuat project ini bukan untuk keuntungan pribadi. Sedangkan kalau kita lihat banyak altcoin itu yang rug pull. Jadi devnya ini mau membuat altcoin untuk exit strategi, dijadikan exit. Jadi orang-orang dijadikan exit liquidity. Nah, saya pelajari Hyperliquid ini beda. Foundernya tidak mementingkan dirinya sendiri. Jadi setiap Hyperliquid ini membeli Hyperliquid sama sedengan kita memiliki sebuah exchange. Dan future bisa dibilang kita ibaratkan seperti kasino. Nah, di Hyperliquid ini kita bisa bilang own the casino.
Jadi kita kayak punya sebuah kasino atau kita punya sebuah exchange. Kenapa gitu? Karena Hyperliquid tiap kali mereka dapat fee trading itu digunakan untuk buyback coin hype-nya. Nah, makanya harga hype itu makin lama makin naik. Dari sini saya lihat, wih ini mulia sekali nih foundernya. Sampai mereka ini nggak punya barang, mereka membeli langsung dari market, di buybackin terus dari fee-nya. Sedangkan kalau misalnya nih exchange, seperti exchange apapun lah, kalau mereka dapat fee kan maksudnya disimpan sendiri atau mungkin buat timnya atau apa. Tapi kalau Hyperliquid ini beda, digunakan untuk buyback. Nah, dari sana saya lihat, wah ini bagus nih. Akhirnya kemarin di awal tahun lalu kalau nggak salah, itu saya all in lagi nih di Hyperliquid. Ya hampir semua saya all in, saya dorong ke sana. Sampai waktu itu pernah porto saya 100% di Hyperliquid. Jadi saya beli di $9 waktu itu. Saya ride the wave sampai 30-an. Tapi nggak saya jual. Sempat juga kena drawdown sampai balik lagi ke $9, kena round trip gitu kan. Apalagi waktu itu ada CEO salah satu exchange juga nge-food saya gitu kan. Waktu itu saya ada diajak nih trip ke Jepang sama salah satu exchange itu. Lalu mereka bilang ke saya, oh ini Hyperliquid akan menjadi FTX kedua. Nah di situ saya, waduh ini orang besar kok nge-food saya gitu kan. Padahal saya ini udah kena round trip mati. Kata teman-teman saya juga, cut loss aja jelek gitu. Nah tapi untungnya saya ini udah belajar dari kesalahan yang dulu. Jadi saya kalau udah punya conviction di suatu project, saya percaya ya udah kayak go big or go home gitu. Saya udah siap dengan segala resikonya. Dan ternyata tesis saya benar gitu kan. Nah dari semua itu saya lihat si Jeff ini mulia. Jadi saya percayalah, udah saya percayakan ini aset saya ke kamu kayak gitu. Jadi ternyata tesis saya benar dan Hyperliquid naik lagi dari 9 balik ke sekarang all time high. Hari ini all time high 55. Jadi bisa dibilang hari ini bahagia gitu, cerah. Jadi seperti itu kalau saya analisa altcoin. Jadi saya yakin Hyperliquid ini bisa menyaingi Ethereum karena bisa dibilang dia udah punya yang namanya trilema di dunia kripto. Pertama dia punya HIP-3 dan kedua dia punya jaringan Hyperliquidnya sendiri. Jadi dia udah punya decentralized exchange, dia udah punya jaringannya sendiri. Jadi koinnya bisa dipakai DeFi dan lain-lain, ada Hyper EVM. Yang ketiga dia baru-baru ini merilis stablecoin namanya USDH. Jadi bisa dibilang dia udah menguasai semua industri yang memiliki revenue tertinggi di dunia kripto, dunia Web3. Jadi I believe hype ini prospeknya masih sangat besar gitu. Bahkan Arthur Hayes bilang kalau Hyperliquid ini masih bisa naik 100 kali lipat. Tapi not financial advice. Disclaimer on guys. Disclaimer on gitu. Oh iya sih, hype itu bukan cuma namanya doang hype ya, tapi beneran nge-hype ya. Beneran nge-hype. Memang kemarin-kemarin juga dia sempat meramai lah gitu, dia naik. Udah listing dia aja. Iya udah listing. Oh iya, bagus. Ketika listing juga dia pas banget listing, dia naik juga tuh gitu. Nah iya, jadi kalau strategi saya di hype simple aja loh Kak, padahal cuma pakai auto invest gitu. Iya, jadi DCA terus gitu. Oh DCA terus, iya benar sih. Itu juga tuh bisa. Kemarin tuh sempat eksperimen kan, iseng-iseng gitu. Saya coba DCA 10 juta per jam gitu. 10 juta per 10 juta per jam di Hyperliquid. Hyperliquid. Guys, berani iya. Sempat DCA itu kalau nggak salah cuma jalan 20 hari itu Kak. 10 juta per jam. Ternyata kemarin baru saya buka porto itu nggak pernah saya buka lagi kan. Udah cuan hampir 1 miliar itu. 10 juta per jam, 20 hari, 20-30 hari, hampir sebulan. Iya. Sebulan dapat 1 miliar. Iya, padahal strategi simple. Iya, jadi benar. menurut saya dollar cost averaging adalah strategi paling simple. Jadi makanya itu 10 juta per jam nggak disentuh, nggak usah trading, nggak usah analisa, nggak usah tarik-tarik garis, cuma dollar cost averaging. Ternyata powerful banget gitu. Jadi nggak dilihat, ternyata saya buka, udah cuan 20% aja nih, lumayan dari berapa, hampir 4 miliar itu cuannya udah 1 M-an gitu. Nah jadi makanya time in the market is better than timing the market. Gitu. Iya benar-benar. DCA itu pas banget lah mungkin, apalagi buat yang baru mau mulai. Bener, gitu ya. Pemula itu udahlah DCA itu kayaknya strategi yang paling oke lah. Paling oke. Iya. Memang gitu. Orang kayaknya meremehkan itu. Kayaknya apa itu nggak jelas. Masa tinggi dibeli gitu kan. Tapi kan akhirnya kan merata-rata ke average gitu loh. Benar. Dan kalau kita belajar dari pengalaman masa lalu, dari tahun 70-an itu sampai tahun 2000-an itu kalau berdasarkan riset itu ada 100-an hedge fund. Ternyata hedge fund yang terus membeli DCA S&P 500 itu outperform yang lain, yang maksudnya berusaha timing the market. Makanya saya percaya time in the market is better than timing the market gitu. Emang strategi tuh juga harus
penting banget ya kok ya. Penting, Jangan benar. cuma kita naruh duit ya udah terus berharap ditungguin, ya udah Soalnya ditungguin. karena dengan DCA kita juga bisa menghilangkan faktor emosi gitu. Oh ya, Karena kalau orang-orang pemula itu lihat naik dikit tangannya gatel, waduh harus take profit ini. Terus dimainin lihat banget turun tuh. dikit, dia waduh takut cut loss. Ya, Nah akhirnya ya nggak akan jadi apa-apa gitu loh. benar. Padahal kalau kita konsisten membeli terus itu akan become something in the future kayak gitu. Iya benar. Pengalaman adalah guru terbaik, benar. Hmm, Terus kayak emang harus belajar dari proses lah ya. benar. Itu kalau kita nggak nyemplung, kita nggak nyobain, kita nggak tahu, ya kita nggak akan tahu juga sebenarnya hasilnya akan kayak apa gitu ya. Itu guys, mungkin buat pemula yang mau nyoba bisa tuh pakai strategi DCA aja yang udah Iya pastinya. di Ajaib ada auto invest juga. Iya, kira-kira kamunya paling akan merasa seenggaknya lebih aman lah gitu ya. Nggak perlu mikirin ini kapan nih turunnya, ya udah deh masuk deh serok deh gitu. Nggak perlu mikirin kayak gitu juga. Tapi kalau kalian juga yang mau masuk pas lagi turun juga nggak apa-apa juga. tetap do your own research. Karena kita kan nggak tahu nih marketnya kapan turunnya. Benar. Nah jadi siapin aja, maksudnya ini porsi aset gua buat DCA. Ya udah ini DCA terus. Tapi ketika ada penurunan dan menyentuh technical yang kamu mau, kita ambil time frame daily dan weekly menyentuh misalnya MA 200 atau MA 50. Nah di situ kamu berani lump sum gitu. Jadi kita ada porsi lump sum dan porsi DCA. Benar. Nah kok sebenarnya kan altcoin yang tadi selain hype gitu ya, selain Ethereum, Solana, hype yang juga akhirnya kira-kira mungkin punya potensi gitulah ya di masa yang akan datang gitu, bisa menyaingi Solana dan Ethereum gitu ya. Nah sebenarnya kan banyak sekarang altcoin yang udah ngajuin ETF lah ya. Cuma akhirnya masih ke postpone, masih tertunda segala macam. Ada juga yang udah keterima, cuma banyak lah sekarang tuh udah banyak banget kayak deretan altcoin yang udah mulai mau mencoba ETF gitu ya, mengajukan ETF. Nah sebenarnya juga kan banyak ya kok adopsi institusi yang masuk gitu dan mempengaruhi sebenarnya ke aset kripto, tapi lagi-lagi terhalang oleh regulasi lagi gitu ya. Nah menurut Ko Steven nih, kira-kira di periode saat ini gitu ya, atau Q4 lah gitu ya, akan seberapa cepat sih adopsi institusi yang akan masuk dan kira-kira tantangannya regulasi yang terbesar tuh apa sih kok? Bisa dibilang sekarang ini Bitcoin dan crypto ini bukan especially Bitcoin ya, kita bicara tentang Bitcoin udah bukan lagi gamenya institusi, tapi sekarang gamenya negara nih. Negara mulai berebut untuk Bitcoin gitu kan, mau menjadikan Bitcoin strategic reserve, dan bahkan Donald Trump baru aja mengeluarkan Genius Act gitu buat mengatur stablecoin. Sebenarnya yang jadi masalah di zaman sekarang ini adalah regulasi yang terfragmentasi gitu. Jadi belum ada regulasi yang benar-benar pakem kayak semua negara harus mematuhi ini untuk kripto gitu. Jadi belum ada yang benar-benar seragam. Misalnya di Indo pajaknya seperti ini, di Dubai nggak ada pajaknya, di sini seperti ini, kan akhirnya beda-beda gitu. Tapi sebenarnya ini hal baik gitu. Jadi kita bisa maksudnya menggunakan regulasi ini karena tiap negara punya regulasi sendiri-sendiri juga kan. Tapi menurut saya dengan adanya Genius Act dari Donald Trump, semoga kedepannya regulasi kripto menjadi semakin baik dan negara bisa mengadopsi apa yang dilakukan oleh US. Jadi kan sekarang superpower itu kan US. Jadi pedoman dari banyak negara pun akan mengikuti US. Jadi kita berharap semoga dengan US menerapkan Bitcoin sebagai strategic reserve, nah negara lain juga ikut mengadopsi apa yang dilakukan oleh pemerintah US gitu. Jadi semoga dengan itu harga Bitcoin kita juga makin naik gitu. Iya benar-benar. Dan ya yang paling penting sih dengan adanya kripto dan Web3 ini ya, itu kan sebenarnya sangat beneficial ya buat negara-negara gitu kan. Juga ternyata bisa menekan angka pengangguran juga loh. Jadi ini ada usulan baik buat pemerintah Indonesia gitu. Zaman dulu kita kan nggak ada yang namanya stablecoin gitu. Nah jadi orang kalau mau kerja jarak jauh, kerja remote kan susah gitu. Sedangkan dengan adanya stablecoin di dunia kripto ini, kita jadi memperbanyak lapangan kerja di Indonesia loh. Kenapa? Karena orang Indonesia sekarang bisa kerja di luar negeri, kerja remote. Tapi jadi kerja di Indo gajinya USDT. Nah ini keren banget gitu kan. Ini kalau makanya saya pernah baca ada buku ya. Itu ada yang mengatakan cara kita untuk menjadi kaya itu simple sebenarnya.
menerapkan yang namanya Gresham's Law. Nah, kalau Gresham's Law ini Kak Vanessa kalau tahu di orang Bali. Di Bali itu bule-bulenya kan datang ke Bali. Bule itu ternyata di negara asalnya itu uangnya pas-pasan. Oh iya. Tapi begitu sampai ke Bali, mereka serasa orang kaya. Iya, benar. Kenapa gitu? Soalnya currency mereka lebih kuat daripada rupiah. Jadi mereka kayak, wah saya jadi orang kaya gitu. Nah kita menggunakan itu, hukum itu. Jadi kita buang uang yang jelek, kita terima uang yang bagus. Sama seperti kalau kita bisa menerapkan Gresham's Law ini di kehidupan kita dengan cara kerja di Web3 gitu. Nah kalau kerja di Web3 kita di Indonesia spendingnya rupiah, tapi pemasukannya USDT. Nah makanya itu caranya cepat kaya. Kayak gitu. Itu mungkin bisa dicoba tuh guys yang lagi nyari lapangan. Benar. Jadi kalau misalnya di Indonesia nggak ada lapangan kerja, kenapa ndak cari di Web3 job? Nah kayak gitu. Benar-benar. Banyak loh sebenarnya. Jadi kripto itu bukan cuma instrumen cepat kaya, tapi sekarang ekosistemnya sangat terbentuk gitu loh. Jadi juga sangat amazed gitu. Perkembangannya cepat sekali. Ternyata sekarang orang cari uang itu, kalau dulu saya taunya harus invest kripto, harus trading kripto. Ternyata sekarang banyak banget nih pekerjaan yang bisa dilakukan. Entah community manager, jadi apapun. Ternyata kerja di Web3 pun sama seperti kerjaan konvensional. Cuma bedanya ya kita di industri kripto, industri Web3 gitu. Iya. Itu nyari infonya di mana kok? Di Web3 Careers. Kepo langsung kepo. Web3 Careers sama Web3 Jobs ya. Oh, tuh bisa tuh guys, yang tadi mungkin yang lagi nyari lapangan pekerjaan atau udah bosen gitu, mau yaudah. Iya, cari sampingan juga bagus. Cari sampingan juga bisa, benar. Banyak orang ngira kalau kerja di Web3 itu harus saya harus ini programmer IT. Padahal kan enggak ya, jadi influencer, jadi social media manager, jadi accounting, jadi finance itu juga bisa gitu kan. Web3 ini sebenarnya seperti perusahaan biasa. Jadi kalian bisa sama aja. Jadi semua aspek kayak HR dan lain-lain itu pun dibutuhkan di Web3. Jadi nggak perlu tech savvy, nggak perlu ngerti programming, coding, kamu juga bisa kerja di Web3. Affiliate. Affiliate ajaib. Nah, itu menarik banget tuh kok buat aku juga gitu. Kalau ternyata kita tuh bisa loh, gak harus menjadi developernya lah gitu untuk kita berada dalam dunia Web3 gitu ya. Tapi sekarang ternyata udah banyak banget lapangan pekerjaan juga yang bisa kita coba gitu ya di dunia Web3 itu ya ternyata. Nah kok kalau tadi kita bahas soal buluran yang kira-kira memang ternyata akan buluran lah gitu ya bisa dikatakan gitu. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan di Q4 gitu ya. Nah tapi takutnya nih banyak investor atau trader yang akhirnya FOMO terus ya udah nih mau coba masuk atau bahkan ternyata nanti ketika udah Q4 gitu mereka ternyata malah belum merasakan cuannya dibanding teman-temannya yang lain gitu. Nah kalau Steven punya tips gak kira-kira gimana caranya kita buat bisa memaintain mental kita lah gitu, apakah jangan terlalu berharap ataukah ada analisis tertentu gitu supaya bisa meminimalisir resiko apalagi soal psikologi trading kita lah gitu. Nah kalau dibilang apakah harga sekarang masih mahal, udah kemahalan atau nggak bagus buat entry, itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi jujur kalau saya sekarang masih dollar cost averaging terus nih Kak Vanessa. Bahkan kemarin saya sempat bikin konten tuh. Saya dollar cost averaging Bitcoin 1 miliar satu hari gitu. Saya bikin konten itu. 30 hari udah sempat 30 viral M. itu. 30 M. Sekarang sudah sebulan lebih. Jadi udah kekumpul 19-an gitu. Nah, jadi dari sana saya udah bilang seperti yang tadi ini kembali lagi. Buat yang pemula, fokus di spot market aja. Jangan coba-coba di future. Dan kalau ditanya apakah harga sekarang kemahalan, menurut saya murah loh Kak Vanessa. Kenapa? Karena saya yakin Bitcoin ini akan ke $1 juta di tahun 2030-an gitu. Dan menurut saya orang yang nggak pegang Bitcoin sama sekali di tahun 2030-an itu nantinya akan jadi gembel atau semakin miskin gitu. Jadi di tahun 2030 ada dua pilihan. Antara kamu mau pegang Bitcoin atau kamu mau jadi pegawainya yang pegang Bitcoin gitu. Jadi ada dua pilihan nih buat teman-teman. Jadi kalau ditanya harga sekarang sudah kemahalan enggak? Nah tergantung kamu view-nya berapa lama gitu. Kalau view kamu untuk invest jangka panjang, loh kalau kamu yakin bisa ke $1 juta, punya conviction, harga sekarang kan ke diskon ini 90%. Masih diskon 90%. You still have chance to 10x your asset. Nah kalau kamu punya conviction seperti itu, kenapa kamu takut gitu? Nah kalau kamu takut, kamu nggak bisa timing the market,
ya udah dollar cost averaging aja, sesimpel itu. Pakai fitur auto invest seperti itu kan. Jadi kita udah diemin aja, yang penting uang nganggur taruh, udah biarin exchange-nya beli terus buat kamu. Jadi sesimpel itu, karena ya kembali lagi yang saya bilang tadi, time in the market is better than timing the market. Benar-benar. Dan ya buat kalian-kalian nih guys yang emang mau DCA gitu, kalau emang punya duit gak apa-apa 10 juta per jam 1 M per hari boleh gitu. Tapi kalau yang mungkin pemula gitu baru mau dikit-dikit dulu, itu gak apa-apa banget. Karena Bener, gak apa-apa. Gak apa-apa banget. Karena yang penting tuh konsisten sih Kak. Benar gitu. Mau 100.000 per hari Boleh, juga nggak boleh apa-apa juga banget gitu. karena nanti kitanya yang tadi kita udah bahas juga, dengan belajar kita jadi tahu strateginya yang baik itu seperti apa. Kita juga jadi bisa mencoba strategi yang lain lagi gitu ya. Bisa juga tuh nggak harus modal gede, tapi kalau mau yang punya duit nggak apa-apa, ikutin Iya, Coach tapi Stephen, benar-benar 10 juta kembali per jam. lagi sih yang aku bilang tadi kan, aku bilang apa, kita ini ndak usah muluk-muluk gitu loh. Kita semampunya aja. Jangan karena terkena sosial media, Benar, misalnya saya cicil gengsi. segini terus dia, waduh kok cicilnya banyak sekali, saya Iya. juga memaksakan diri. Jangan gitu loh. Jangan. Kamu harus punya dana darurat dulu, dana darurat udah kuat, fondasi udah kuat, baru mulai cicil Bitcoin gitu loh. Karena ini ibarat seperti kita membangun rumah gitu. Masa kita fondasinya belum kuat tapi membangun atapnya dulu, kan enggak masuk akal gitu. Jadi makanya kita bangun dulu fondasinya, yaitu dana darurat 1 tahun ke depan. Setelah itu, setelah punya fondasi yang kuat, barulah kita mulai investasi, cicil Bitcoin gitu. Nah, ini ada satu cerita dari teman saya. Jadi di tahun 2017 itu meski banyak penolakan ya, banyak teman yang nggak percaya sama saya, aku bilang, ini Bitcoin bagus katanya. Apa itu uang virtual? Emang kita makan tahu tempe virtual gitu katanya. Kan? Tapi ada satu teman baik saya yang percaya gitu. Waktu itu dia bilang, gajiku cuma UMR, cuma 3 jutaan. Nggak apa-apa tak beli Bitcoin. Nggak apa-apa bro, cicil aja gitu kan. Nah dia ngikutin saya tuh. Dia terus mencicil. Dari gaji 3,5 juta, dia cicilkan Bitcoin terus gitu. Dan ternyata dicicil dari 2017 sampai 2025 sampai sekarang. Ternyata dalam waktu 8 tahunnya itu aja total aset dia udah 3,5 M. Cuma dari nyicil. Padahal modalnya gaji UMR loh. Gaji Dan UMR. itulah yang saya bilang keajaiban dari dollar cost averaging dan compounding effect. Kan kata Albert Einstein juga, compounding is the 8 wonders of the world. Jadi makanya percayalah dengan kemampuan DCA, percayalah dengan compounding effect. Meskipun kecil-kecil, tapi lama-lama akan menjadi bukit. Percayalah itu. Benar-benar banyak banget nih quotes-nya dari Coach Stephen nih hari ini di podcast Cuan Talks hari ini nih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Benar-benar, dan bisa jadi pembelajaran. Iya, jadi jangan meremehkan uang kecil gitu loh. Mungkin kayak kelihatan, wah ini uang kecil gitu kan. Kayak wah aku cuma nyisihkan misalnya batal ngafe, batal ngerokok gitu misalnya. Tapi uang kecil yang ditumpuk itu lama-lama jadi gunung gitu. Ya, Coach Stephen aja dari angpaunya juga kan tadi cuma 5.000 awalnya. Jadi jangan maksudnya meremehkan gitu. Benar. Oh ya kok, kalau tadi kita ngebahas soal makroekonomi, terus altcoin yang berpotensi akan selevel lah gitu sama Ethereum, yaitu Hype gitu. Nah kalau sekarang kita bahas soal sektor gitu ya kok, sektor atau narasi lah gitu ya. Sekarang kan banyak banget dan dari tahun lalu juga sih udah rame real world asset, AI gitu yang sempat diperbincangkan gitu, ramai gitu. Itu jadi narasi yang oke lah buat jangka panjang. Cuma kesini-sini kan masih belum tahu nih arahnya mau kemana. Akhirnya dari narasi-narasi tersebut akhirnya masih banyak yang nggak jelas gitu tujuannya itu akan kemana. Narasinya turun lah gitu. Nah menurut Coach Stephen di Q4 lah ya, kita Q4 aja, narasi apa sih atau sektor apa yang kira-kira bakal outperform lah gitu. Jadi kembali lagi kalau saya ditanyakan tentang altcoin, kembali lagi ke pernyataan awal, saya ibaratkan dia seperti menganalisis sebuah perusahaan. Misalnya di saham, kita analisa sebuah perusahaan, yang kita lihat adalah bottom line-nya. Apakah dia making revenue, apakah dia making money or not gitu. Kemarin sempat booming di tahun lalu, ada coin layer 2 gitu kan, salah satu coin layer 2 yang ternyata penghasilannya itu per hari cuma sekitar kalau nggak salah $500 atau $1,000. Dan itu menurut saya sangat kecil untuk ukuran layer 2 dengan valuasi seperti itu. Akibatnya koin tersebut overvalue dan seperti yang kita tahu banyak korbannya gitu. Nah makanya kita lihat dari sini, kita belajar. Oh kalau kita mau membeli sebuah altcoin, kita jangan lihat naratifnya.
Kita lihat apakah perusahaan itu perform well, apakah naratif itu perform well, apakah making money, apakah making revenue. Nah, kalau kita lihat sekarang, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu decentralized exchange dan stablecoin. Jadi kalau ditanya project apa yang bagus, kita lihat di DeFi lama atau di token terminal, kita bisa lihat, kita bisa urutkan sort semudah itu, kita bisa lihat laporan keuangan dari tiap altcoin itu. Nah, kita lihat nih, yang top performer itu apa? Nah, saya ingat nih yang top performer adalah stablecoin, yaitu USDT atau USDC. Nah, ini kan nggak bisa dibeli. Tapi ada proxy-nya, yaitu Ethena, dan ada XPL atau Plasma yang tadi. Nah, lalu kalau kita lihat kedua, ada decentralized exchange. Decentralized exchange yang tadi adalah Hyperliquid. Dan yang ada juga, ini kan Hyperliquid buat future. Ada juga nih Casino buat meme coin, namanya Pump Fund. Pump Fund juga ada tokennya, namanya Pump. Nah, token Pump ini juga potensi tuh. Kenapa? Karena dia juga menerapkan konsep Hyperliquid. Fee-nya dipakai untuk membeli Pump-nya sendiri. Dan baru-baru ini ada koin yang kontroversial. Dan sempat kita call juga di komunitas kita, gitu, di koin kami. Dan teman-teman banyak yang jackpot tuh dari koin ini, gitu. Ini koinnya narasinya adalah DEX. Dia adalah DEX di jaringan Binance Chain, BNB gitu, di jaringan BSC, namanya MYX. Ini koin gila banget kemarin. Dalam waktu 3 hari, dari harga 0,5an, dia naik sampai 18 per hari ini. Wah, gila banget itu. Dalam 3 hari, ada yang JP. Bahkan ada yang di IG saya sempat viral, JP-nya modal 1M jadi 100M dalam waktu 3 hari. Wih, gila banget ini koin gitu kan. Ya, makanya itu kembali lagi, kalau kita mau tahu naratif apa yang akan perform, kita lihat dulu jadi kalau di crypto kita harus don't trust, verify. Jadi kita lihat dulu, jangan lihat, influencer A bilang AI super cycle, langsung ikut thread, akhirnya jeblok semua. Jadi mending kita pelajari dulu. Kita lihat, ternyata ini AI super cycle, tapi AI-nya kok nggak making money, ya jangan invest di sana. Artinya kan perusahaannya bosok, soalnya kan nggak making money. Nah, tapi kalau kita lihat, ini DEX making money nih, dapat cuan banyak dari revenue-nya, berarti growing-nya bagus ini. Ya udah invest di sana. Makanya don't trust, verify, itu paling penting. Emang jangan nelan mentah-mentah gitu ya informasi yang kita terima ya gitu. Iya, jadi terus meskipun disaring lagi. Iya, benar. Meskipun saya bilang apa, ya jangan langsung percaya gitu. Diverifikasi dulu gitu. Iya, benar. Takutnya saya salah gitu kan. Benar. Karena kan manusia tidak luput dari kesalahan. Itu quotes lagi tuh kok. Quotes lagi. Banyak banget nih quotes-nya hari ini. Nah, terakhir nih kok buat para pemula lah gitu ya. Mungkin dari sekian banyak yang tadi kita udah bahas soal buruan di Q4, altcoin yang potensial gitu. Ada nggak kok dari Ko Steven advice terbaik gitu buat mereka-mereka yang baru mau masuk ke investasi aset kripto gitu? Ada nggak kok? Bisa dibilang kalau saya ini seperti kata Tokopedia gitu. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Iya, jangan menunggu perfect moment. Banyak orang bilang, waduh aku nggak punya modal, waduh aku nggak punya skill gitu. Iya, investasi mahal. Iya, investasi mahal. Jangan menunggu perfect moment. Karena perfect moment tidak akan pernah ada gitu. Jadi mending langsung memulai aja, action dulu. Dalam action, you can learn by doing. Jadi pelan-pelan belajar sambil melakukan. Daripada kamu belajar terus, teorinya jago ini, tapi actionnya 0 gitu. Mending kamu learning by doing gitu. Pelan-pelan, nggak apa-apa, kecil-kecil dulu. Tapi kayak ada sensasinya, ada feel-nya. Kamu tahu how the market works. Kamu tahu gimana rasanya kena rugi. Kamu gimana kena drawdown. Kamu tahu rasanya cut loss. Kamu tahu rasanya taking profit itu gimana. Jadi rasakan dulu sensasinya. Kayak nyemplung dulu, coba dulu kecil-kecil. Nanti kalau udah yakin, kayaknya udah yakin, nah baru nyemplung yang banyak gitu. Jadi pelan-pelan nggak apa-apa. Small steps, baby steps is better than nothing kayak gitu. Jadi yang penting mulai aja dulu, nggak usah ragu-ragu. Jangan bilang nggak punya modal, jangan bilang nggak punya skill gitu. Karena zaman sekarang kita ini udah banyak leverage dibanding zaman dulu gitu. Ya AI, teknologi gitu, sosial media bahkan. Zaman sekarang banyak kreatornya, Kak Vanessa. Dibanding zaman saya dulu. Tahun 2017 mau belajar susah. Waduh, belajar dari mana ini? Konten bule, nggak bisa Inggris gimana? Tapi kalau zaman sekarang kan kreator-kreator di Indo udah banyak, KOL udah banyak. Jadi yang kasih ilmu itu banyak sekali. Nah, di koin kami juga ada ilmunya. Jadi kalau mau belajar ya tinggal join komunitas koin kami aja gitu.
Mantap. Tepuk tangan dulu dong Oh buat iya, thank you. Ko Steven. Makasih banyak. Ko Steven udah mampir-mampir main ke Ajaib. Iya, thank you juga Kak Vane sudah diundang. Perjalanannya jauh nih. Ini langsung pulang lagi berarti? Oh enggak, lanjut lagi. Oh lanjut lagi. Sibuk-sibuk. Nah, kayak tadi kita udah banyak banget ya belajar kok soal prediksi bull run gitu ya di Q4 nanti. Nah, kalian nih yang mungkin mau belajar soal investasi aset kripto, mau tetap up to date gitu ya, ataupun mungkin pemula yang takut gitu ya terlalu banyak informasi gitu, mungkin bisa join aja nih ya, jadi membernya Koin Kami bener, gitu. karena di sana kita share banyak fundamental, technical, bahkan analisa on chain juga. Semua kita kasih gratis buat teman-teman semua. Oke, mantap. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Ko sekali lagi udah mampir-mampir main ke podcast Cuan Talks Ajaib Alpha. Nantikan ya collab. Iya, semoga kita bisa Ajaib. banyak collab gitu. Iya, oke kalau gitu. Sampai ketemu di Cuan Talks Ajaib Alpha selanjutnya. Iya, Bye-bye. Ajaib semua bisa.